Wow, pemeriksaan pajak ya kan. Dengernya aja udah males tuh Cici Yeni ya kan. Nggak boleh dong ya kan. Hai Tax Lovers, welcome back with Cici Yeni. Di video kali ini Cici Yeni akan menjelaskan tentang pemeriksaan pajak. Wow, pemeriksaan pajak ya kan. Dengernya aja udah males tuh Cici Yeni ya kan. Nggak boleh dong ya kan. Nanti Cici Yeni hanya akan menyampaikan sekilas saja tentang pemeriksaan pajak. Karena kalau mau ngomong pemeriksaan pajak secara detail itu pasti butuh beberapa video supaya tetap menarik untuk tax lover ikuti. Kalau enggak nanti jadinya boring. Oke? Kenapa Cici Yeni pilih untuk bicara tentang pemeriksaan pajak itu sekarang? Karena Cici Yeni lihat sekarang ini sudah saatnya berbicara menjelaskan kepada para tax lovers berbagi ilmu tentang pemeriksaan pajak. Kemarin kan sudah PPS masanya, dan pada saat PPS tersebut para tax lovers tentunya ada juga yang hanya melakukan pembetulan SPT saja. Nah, tidak menutup kemungkinan akan ada pemeriksaan pajak. Jadi pemeriksaan pajak ini tetap harus ready anytime. Karena itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Apabila diperiksa tentunya kita harus kooperatif dengan pemeriksa pajaknya. Nah, di video kali ini seperti tadi Cici Yeni sampaikan, Cici Yeni hanya akan membahas sekilas saja. Tidak masuk ke contoh case by case, itu tidak. Oke, sekilasnya itu seperti apa? Pemeriksaan pajak berdasarkan lokasi itu dibagi dua. Satu itu pemeriksaan lokasi, satu itu pemeriksaan kantor. Bedanya apa? Pemeriksaan lokasi artinya sebagian besar proses pemeriksaannya ada di lokasinya wajib pajak. Artinya pemeriksa pajak itu akan mungkin berkantor di sana, meminta data setiap hari duduk di sana. Jadi harus disediakan ruangan. Tapi kalau pemeriksaan kantor, sebagian besar prosesnya dilakukan di kantornya pemeriksa pajak. Kita ngomong di KPP, kalau periksanya di level KPP, ya kan? Seperti itu. Jadi komunikasi saja, tapi prosesnya dilakukan di kantornya pemeriksa pajak. Itu dari lokasinya. Dari tujuannya, pemeriksaan pajak itu secara garis besar juga dibagi dua. Nomor satu yang paling sering kita jumpai di lapangan itu bahasanya adalah menguji kepatuhan. Artinya menguji kepatuhan itu bisa PPN, bisa PPH, atau bisa PPN dan PPH. Yang kedua, kalau berdasarkan tujuannya adalah pemeriksaan pajak untuk tujuan lain. Tujuan lain itu contohnya apa? Contohnya adalah pemeriksaan sehubungan dengan proses pencabutan NPWP. Atau pemeriksaan sehubungan dengan penentuan saat mulai beroperasinya wajib pajak. Itu antara lainnya, seperti itu. Bicara pemeriksaan pajak, tentunya bagi Cici Yeni perlu menjelaskan apa saja hak dan kewajibannya tax lovers. Haknya yang pertama adalah tax lovers itu berhak untuk diberikan SP3-nya, surat perintah pemeriksaan pajak. Itu tax lovers berhak dapat. Karena di dalam SP3 itu jelas tercantum kapan diperiksanya, tahun pajak kapan saja, atau masa pajak kapan saja. Tujuan pemeriksaannya apa, dan jenis pemeriksaannya itu apa. Oke, dan di samping itu tax lover juga berhak tahu siapa saja timnya, tim pemeriksa pajaknya. Termasuk apabila timnya itu ada perubahan. Setiap ada perubahan tim pemeriksa itu wajib pajak wajib diberitahu. Lalu haknya apa lagi? Nah, tentunya ada satu poin yang nantinya ini Cici Yeni akan bikin video secara terpisah. Tentunya next videonya, yaitu tentang apa? Tax lovers itu berhak untuk mengajukan quality assurance. Apaan tuh? Mungkin bagi banyak tax lovers yang bertanya-tanya quality assurance itu maksudnya gimana? Seperti QC atau bagaimana? Tunggu, Cici Yeni akan jelaskan di video berikutnya. Itu bicara hak.
Bicara kewajibannya tax lovers kalau diperiksa pajak itu apa? Tentunya satu, wajib kooperatif. Itu betul-betul Cici Eni tekankan. Wajib kooperatif, wajib mempunyai komunikasi yang baik dan efektif dengan para pemeriksa pajak. Yang kedua adalah wajib memberikan data dan informasi semaksimal yang tax lovers bisa. Jadi bukannya yang tax lovers batas-batasi atau bahkan misalkan tutup-tutupin. Itu sama sekali tidak bijaksana. Karena itu adalah kewajiban tax lovers untuk memberikan data dan informasi saat yang bersamaan dengan akuratnya data dan informasi yang tax lovers berikan. Tentunya hasil pemeriksaan pajaknya akan lebih akurat dan lebih efektif. Jadi Cici Eni betul-betul sarankan jangan di awal diminta data, dibilangnya tidak ada, tidak ketemu atau apa, tapi pada saat pemeriksa pajak mengeluarkan hasil temuan dengan angka yang mungkin secara jabatan atau dengan angka yang estimasi, lalu tax loversnya marah. Lalu barulah dikeluarin data-datanya. Enggak seperti itu. Karena kalau seperti itu pastinya komunikasinya udah tidak baik. Jadi dari awal komunikasinya itu harus baik, harus kooperatif, dan tentunya data dan informasi yang diberikan harus semaksimal mungkin. Itu untuk kepentingan tax lovers juga kok. Karena kalau data yang diberikan itu maksimal, energi dan waktu yang digunakan selama proses pemeriksaan itu juga pasti efektif dan efisien. Jadi itu saja yang Cici Eni mau sampaikan, ya kan, sekilas tentang pemeriksaan pajak itu. Di video berikutnya, Cici Eni akan khusus menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud quality assurance itu. So, Cici Eni berharap bagi para tax lovers yang saat ini mungkin sedang diperiksa pajak, be smart, tentunya harus be wise, dan harus mempunyai positive thinking, positive mindset bahwa pemeriksa pajak itu adalah partner para tax lovers untuk membimbing dalam melakukan kewajiban perpajakan tax lovers secara tepat. So, I hope see you all guys on my next video. Bye-bye.